Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya, Afif Rifai, hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda pemirsa. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap dan juga macet. Jangan lupa tetap mematuhi peraturan berlalu lintas. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon dan koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Untuk melengkapi, memperbarui informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan ini pemirsa dari dunia politik di kota Cirebon, di mana di pagi hari ini saya hadirkan ada salah satu peserta pemilu ya untuk pemilu legislatif di tahun 2024 yaitu Partai Umat. Nah, bagaimana persiapan Partai Umat menghadapi pemilu legislatif di tahun 2024 yang akan datang? Apa sih yang sudah dipersiapkan dan untuk saat ini persiapannya sudah mencapai berapa persen, nanti kita akan obrolkan. Dan berikut pemirsa saya baca dulu berita dari halaman utama atau di headline koran Juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini pemirsa. Ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini, petir politik. Ya, kemudian BLT BBM tak kunjung cair. Nah, ini pemirsa, surat sejak pekan lalu, uangnya ada di mana? Nah, ini pemirsa. Kemudian tiba-tiba 600.000 masuk rekening. Kemudian ini pemirsa, istri hadir, ibu dan mertua absen panggilan polisi. Pria Cirebon, Rional Anggara Suryanto yang berurusan dengan Bareskrim Polri. Ini dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian berikut pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon di koran Radar Cirebon hari ini. APBD tahun 2023 utuh menuai kritik. Forum LPM dan Paguyuban RW merasa tidak yakin. Kemudian PKS konsisten tolak kenaikan harga BBM. Kemudian dana cadangan untuk pemilihan wali kota ikut refocusing. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikutnya dari halaman Kabupaten Cirebon. Ini pemirsa di koran Radar Cirebon hari ini. Gerbong Eselon 3 segera bergerak. Nah, sudah menggelar asesmen paling telat mutasi akhir bulan. Kemudian Kuwu dorong Belawa sebagai desa wisata. Pemerintah desa kembangkan objek wisata baru Lembah Ciwadok. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu koran Rakyat Cirebon. Ini pemirsa, anggaran cadangan pilkada kena potong. Nah, dari 11 miliar hanya bisa terrealisasi menjadi 7 miliar. Kemudian ini pemirsa, desak pemerintah kota fokus tingkatkan pendapatan. Kemudian tuntut pemerintah batalkan kenaikan BBM. Aliansi Ormas, LSM, OKP, dan LBH bawa aspirasi ke DPRD. Kemudian Dewan kesal, pajak reklame minim pemasukan. Itu pemirsa, berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan untuk Anda
yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9, Kota Cirebon. Dan pemirsa, Anda di rumah jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa. Di sebelah saya kenalkan dulu, ini ada Bendahara DPD Partai Umat Kota Cirebon, ada Dwi Yuliarto. Selamat pagi, Kang Dwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Kang Dwi? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih Kang Dwi sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Kang Dwi, ini pemirsa ada sosok perempuan yang saat ini menjadi Ketua DPD Partai Umat Kota Cirebon, ada Ibu Herlina Kasduki. Selamat pagi, Ibu Herlina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih, Bu? Baik. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir juga di Selamat Pagi Cirebon. Saya ke Ibu Herlina dulu nih. Bu Herlina, ini kan tinggal beberapa bulan lagi nih, tahun 2024 ya, tidak terasa nantinya untuk persiapan menghadapi pemilu legislatif di tahun 2024 nih, Partai Umat, DPD Partai Umat Kota Cirebon. Seperti apa sih secara umum persiapannya? Silakan Ibu. Ya, persiapan Partai Umat pasti sama dengan partai-partai yang lain ya. Sekarang kita sedang menjalani verifikasi administrasi. Yang nanti pengumumannya mungkin tanggal 14 Oktober baru kita. Tapi secara administrasi Partai Umat semua sudah lengkap. Sudah lengkap dan menjadi salah satu partai peserta pemilu di Kota Cirebon. Tinggal melalui satu tahapan lagi. Apa itu? Verifikasi faktual. Oh, verifikasi faktual. Iya. Nah, untuk verifikasi faktual persiapannya seperti apa, Ibu Herlina? Ya, verifikasi faktual lebih ke ini ya, lebih ke detail ke pertemuan, ke pengurus, terus ke sekretariatan, mungkin juga nanti dengan anggota yang sudah direndam oleh KPU yang akan diverifikasi oleh KPUD, lebih ke detail pertemuan seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau secara umum ini sudah berapa persen persiapan Partai Umat, DPD Partai Umat Kota Cirebon menghadapi pemilu legislatif ini? Ya, insya Allah kalau sekarang ini kita sudah tinggal melalui satu tahapan verfak lagi. Setelah itu kita persiapan untuk ke dapil mungkin ya, penentuan dapil ya. Sekitar 50-60% kita udah siap lah. Oh, 50-60% untuk sudah persiapan siap. administrasi dan ini penataan dapil ya. Oke. Tahan dulu ya. Saya ke Kang Dwi ya, Yuliarto nih sebagai Bendahara DPD Partai Umat Kota Cirebon. Kang Dwi, ini berkaitan menyambung tadi dari Ibu Ketua ya, Ibu Herlina Kasduki, ini berkaitan dengan satu tahap lagi ya, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ya. Nah, menurut Anda sebagai Bendahara ini persiapannya sudah 60%, tinggal nanti penyusunan dapil. Pendapat Anda? Ya, alhamdulillah ya. Kalau dari kita, alhamdulillah tim data kita, alhamdulillah di backup sama orang-orang yang dulu pernah jalanin sebelumnya, meskipun kita partai baru, cuman personil-personil yang ada di kita, insya Allah orang-orang lama ya. Orang lama sehingga sudah berpengalaman lah. Mungkin dari sisi data itu udah hampir 100% kita siap. Tinggal tadi mungkin kalau udah 60% itu mungkin nanti global seluruhannya bagaimana kita turun ke sosialisasi ke masyarakat, ke dapil-dapil, ke DPC. Cuma dari sisi kita dengan KPU, dengan alhamdulillah juga sipol yang ada di KPU memudahkan kita untuk memastikan semua anggota yang telah ada kita masukkan itu sudah valid 100%. Insya Allah alhamdulillah dari target sebenarnya kita udah melebihi target dari target yang ditetapkan oleh DPP ya. Target apa gitu Kang Dwi? Target jumlah anggota. Target jumlah anggota kan ada minimum jumlah anggota. Iya. Ini sudah melebihi target. Ya. Tinggal nanti ada verifikasi faktual itu. Nah, dari sisi verifikasi faktual dari sisi KPU. Kalau dari sisi sebelum verifikasi faktual dengan sipol yang ada di KPU sekarang itu memudahkan kita untuk sebelum tim KPU melakukan verifikasi, kita sudah bisa lebih dini juga untuk mengecek langsung kesiapan dari kevalidan data dari anggota yang kita registrasikan. Oke, kemudian dari struktur ya, terutama itu kan persiapan di KPU Bu ya, Kang Dwi ya. Nah, dari struktur internal sendiri, baik di DPD, kemudian di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan, bagaimana gitu Kang Dwi?
Nah itu ya sebenarnya kita memastikan status itu dari sisi struktur utama kita dari DPD, DPC sampai ke kelurahan. Itu yang utama kita kuatkan di situ. Dan alhamdulillah insya Allah itu sudah final di sisi data, sudah final, kita udah cek semuanya. Mungkin ada beberapa 1-2 yang ternyata dia masih terdaftar di partai lain, cuman kita sudah buat surat pernyataan bahwa dia akan ikut ke partai kita. Dan tinggal itu aja sebenarnya beberapa, kan cuma 1-2 orang lah. Oh, 1-2 orang. Dari 5 kecamatan di Kota Cirebon berarti sudah lengkap gitu? Di pengurus di tingkat kecamatan? Alhamdulillah sudah lengkap. Nah, saya ke Ibu Ketua nih ya, Ibu Ketua Ibu Herlina. Ini di tingkat kelurahan nih Bu ya. Bagaimana kalau di tingkat kelurahan? Kalau di tingkat kecamatan kan itu udah selesai ya, di 5 kecamatan nih. Nah, kalau di Partai Umat itu namanya apa di tingkatan kecamatan itu? DPRD ranting. Di tingkat kecamatan? Ya, kalau di tingkat kelurahan? Ranting. Kalau tingkat kecamatan DPC. DPC, oke. Kalau tingkat kelurahan itu ranting. Oh, ranting. Nah, itu bagaimana di tingkatan ranting itu, Bu? Di Kota Cirebon? Nanti selesai Fairfax ini kan kita juga mengadakan pembinaan kepada DPC dulu ya. Artinya mematangkan di tingkatan kecamatan ya? Kecamatannya dulu, pematangan strukturnya dan lain-lain, pembinaan. Kemudian juga kita mematangkan juga struktur di bawah DPC. Ya untuk KSB-nya, untuk ininya sudah ada. Tinggal kita mungkin lebih ke apa ya, lebih ke mengembangkan lagi nanti ke tingkat rantingnya sampai dengan tingkat nanti DPRD. Iya, tapi sudah dipersiapkan gitu. Sudah ada semua, sudah lengkap. Insya Allah. Sudah mesin ini berarti tinggal peluit, pencet tombol, sudah jalan sekali gitu. Dipanasin. Iya. Oke. Dan berarti saat ini sudah dipanasin gitu Ibu Herlina? Iya, sudah sering ada kegiatan-kegiatan tingkat kecamatan, tingkat kelurahan. Kita sudah sering mengadakan kegiatan. Ini tujuannya untuk memanasi mesin itu ya, menghadapi pemilu legislatif di tahun 2024. Bu Herlina, ini partai baru, persiapan kan juga ada partai baru yang lain tentunya ya. Kemudian partai yang sudah ada sebelumnya ya, tentunya kan 2024 ini persaingannya akan ketat gitu ya. Nah, bagaimana cara Partai Umat untuk bisa, maksudnya bisa survive, tetap bertahan di Kota Cirebon itu? Iya. Silakan Bu. Ya, insya Allah kita punya strategi yang ya tidak bisa dijabarkan semua nih dulu. Iya, strategi apa ini? Strategi pemenangan gitu ya? Iya, insya Allah strategi pemenangan. Jadi kita punya ya kekuatan di tiap dapilnya dan kita insya Allah mencapai target untuk 1 dapil 1 kursi. 1 dapil 1 kursi. Ini targetnya nih. Oke, 1 dapil 1 kursi. Nah, pastinya ini kan sudah dipetakan nih, ya kan? 1 dapil 1 kursi. Itu dapil mana saja? Tapi tahan dulu nih, Ibu Herlina dan Kang Dwi dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Cirebon masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda yang ingin bergabung, Anda bisa di line telepon 0231 482138. Pemirsa juga bisa memberikan pertanyaan Anda, pendapat Anda bisa melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Persiapan menghadapi pemilu legislatif di tahun 2024 ini pemirsa. Ya, di pagi hari ini saya masih bersama DPD Partai Umat Kota Cirebon pemirsa. Kembali saya ke Ibu Ketua nih, Ibu Herlina Kastuki ya. Tadi terputus jeda iklan pertanyaan saya. Ini tiap dapil targetnya 1 ya kan? Nah, dengan cara apa gitu kan, ini partai baru. Gak apa-apa lah, maksudnya untuk menjadi pelecut semangat, pemantik semangat, harus ada target kan. Setiap dapil 1 kursi. Nah, kalau dapilnya ini ada perubahan, bagaimana gitu Bu? Kalau tidak ada perubahan tetap 3 dapil, ya kan? Kalau ada perubahan ini bisa 4, bisa 5. Seperti apa gitu Bu? Jadi KPUD itu kan dari tahap awal sudah ada apa ya, semacam komunikasi pendekatan kepada partai-partai. Kemarin ada terakhir itu sosialisasi menggambarkan pilihan. Jadi ada 3 pilihan yang akan dibawa ke KPU. Itu diantaranya 4 dapil, 5 dapil dan 6 dapil. Ada 3 opsi berarti ya? 3 opsi. 3 opsi. 4 dapil?
4 dapil, 5 dapil, 6 dapil. 6 dapil. Tapi menurut kami secara proporsional ya, lepas dari kepentingan politik partai yang sudah eksis lebih dulu, itu 5 dapil yang 5 terbaik. Karena dilihat dari jumlah penduduk dan dilihat dari proporsionalnya tadi, itu 5 dapil lah yang paling pas kalau menurut Partai Umat. Jadi intinya sih Partai Umat siap berapa dapil pun. Berapa dapil pun gitu ya. Siap. Dan targetnya tetap 1 dapil 1 kursi. Cuman kami mengemukakan bahwa inilah yang paling pas untuk Kota Cirebon secara proporsional dan secara jumlah penduduk itu. Baik. Ibu Ketua, tahan dulu. Saya ke Kang Dwi nih ya. Saya ke Kang Dwi sebagai bendahara DPD Partai Umat Kota Cirebon. Kang Dwi, ini berkaitan dengan 1 dapil 1 kursi. Itu targetnya. Menurut Anda, ini sebagai partai baru, ini realistis gitu, Kang Dwi? Ya. Tentunya kan ini hasil dari pengkajian, hasil dari analisa politik, Kang Dwi. Ya, Bismillah lah. Semua itu ikhtiar juga, kita nggak bisa hanya semuanya dengan ikhtiar kosong ya. Kita semua basisnya data dengan kita review dari data hasil pemilu 2019 kemarin. Kita review dengan ada tim kita, bantu juga arahan dari DPP pusat gitu. Kita betul-betul bikin simulasi target-target kita bagaimana yang mungkin secara real simple kita akan tercapai data tersebut. Jadi targetnya memudahkan kita untuk nge-trace sampai setiap TPS berapa sih target kita. Gitu. Dan itu sudah dilakukan simulasi? Sudah, kita udah simulasi sampai kita ke DPP. Bahkan kita menjadi prototype untuk DPD-DPD di Jawa Barat. Karena mungkin dari daerah pemilihan yang mungkin paling kecil ya, kota, sehingga kita menjadi prototipe simulasi tersebut untuk akan bisa diterapkan ke DPD-DPD yang lain. Ini dengan penambahan misalnya ya Bu Ketua, kemudian Kang Dwi sebagai bendahara, dengan penambahan dapil, jika terjadi penambahan dapil ya, maksud saya, apa ini menguntungkan, ada benefit gitu ya, ada keuntungan untuk partai-partai baru, Kang Dwi? Sangat menguntungkan dengan penambahan dapil karena mungkin opsi target ke TPS kita akan lebih ringan ya, kerja kita akan lebih ringan dengan penambahan dapil tersebut. Bahkan idealnya 5, cuman bahkan sampai 6 dapil pun insya Allah bahkan kita lebih memudahkan lagi di atas data yang kita pegang dari hasil pemilu 2019 kemarin. Dengan asumsi ada yang kemarin masuk, ada yang mungkin ada yang merger, ada yang pecah, nah itu asumsi kita udah simulasikan. Apalagi kita basic kita kan partai nasional yang nasionalis agamis ya. Jadi kita ngambil nasionalis religius lah ya. Di situ kita ngambil di situ posisi di situnya. Oke, jadi ceruk yang diambil atau sasaran yang diambil oleh Partai Umat ini apakah kaum milenial atau semua juga ini jadi sasaran Partai Umat, pokoknya semua kalangan gitu, Kang Dwi? Pasti semua kalangan, cuman kita akan fokus ke kaum milenial ya, karena mungkin dari top kita atau ketum sampai berjalan lebih banyak dari tim-tim yang milenial. Target kita pun ke teman-teman milenial. Iya, apa karena milenial ini menjadi data ya, dari data yang ada juga jumlah pemilih yang paling banyak, jadi ini jadi sasaran gitu. Betul, sudah dijawab sendiri sebenarnya. Jadi emang datanya berasal dari kaum milenial, teman-teman kita yang baru pemilih pemula, apalagi untuk penetrasi ke mereka kan dengan teknologi yang sekarang ini paling cepat, dengan teknologi media sosial itu yang paling cepat disentuh ya. Dan mereka lebih terbuka lah. Apalagi kita partai yang mungkin ya tadi nasionalnya baru, kemudian juga harus banyak visi-visi yang lebih mengena ke teman-teman di milenial tersebut. Itu ya. Oke, saya ke Ibu Ketua lagi nih, Bu Herlina. Ini yang menjadi target atau sasaran adalah kaum milenial tentunya. Tentunya Partai Umat pun ini sudah membaca arah ya. Maksudnya harus banyak kegiatan-kegiatan diarahkan untuk pemilih pemula tadi kata Kang Dwi ini ya. Tentunya ini sudah dipersiapkan gitu. Ya, insya Allah Partai Umat sudah sejak berdirinya di Kota Cirebon itu sudah banyak merekrut kelompok-kelompok anak muda ya. Terlepas dari Partai Umat sendiri ini kan berdiri oleh pendirinya Pak Amin Rais. Tentunya Pak Amin Rais sendiri punya masa tersendiri lah di Kota Cirebon. Berapa persen yang juga kita tetap hitung
sebagai kekuatan, ditambah dengan kekuatan milenial tadi gitu. Dari awal kita sudah banyak merangkul kelompok-kelompok anak muda, ya kegiatan-kegiatan yang nanti akan diperdalam lagi setelah kita lolos Verpak mungkin. Gitu ya. Setelah resmi menjadi ketua setelah resmi menjadi peserta pemilu ya. 2024. Jadi ini tidak bisa dibuka saat ini. Tidak bisa dibuka saat ini. Tapi Okay. semua sudah masuk menjadi anggota Partai Umat. Tinggal menggerakkan saja nanti ke depannya. Ada gitu anak dari milenial juga masuk ke struktur gitu, ada? Banyak. Di Kota Cirebon itu? Iya, banyak. Dari struktur DPD sampai DPC semuanya banyak perangkul anak muda justru. Jadi ini perpaduan, kombinasi. Iya. Ya combine antara kaum tua, kaum muda, kemudian milenial gitu. Dari komitmen dari awal kita itu kan merekrut pengurus dan anggota itu tidak melulu ke orang yang sudah berpengalaman, artinya sudah lepas dari partai yang lama gitu atau partai-partai yang sudah ada, tapi kita benar-benar merekrut ini barulah pemula untuk yang berantusias ke dalam partai politik gitu. Jadi kita lebih membuka ke yang belum pengalaman justru. Jadi kalau saya lihat itu yang sudah pernah berpengalaman di partai itu hanya 10%-an saja. Di luar itu adalah pendatang baru semua dalam dunia politik. Oke. Dan Kang Dwi ya, tahan dulu ya Bu ya, Bu Rini, saya ke Kang Dwi lagi nih. Kang Dwi, apakah dengan sikap optimisme ini ya, Partai Umat nih, Kota Cirebon di tahun 2024 di pemilu legislatif, apa karena masyarakat kita, pemilih kita cenderung melihat hal yang baru gitu? Kang Dwi. Mungkin pengen suasana yang baru dengan kondisi politik yang kemarin. Jadi kemudian juga kita tadi dengan informasi yang sekarang semakin keterbukaan ya. Sebenarnya kita menguatkan kita banyak sayap-sayap partai khususnya buat anak-anak muda yang milenial. Kita namanya Garda Umat ya. Oh, di sayap partai. Ada sayap partai dari yang buat anak-anak milenial, kita ada Garda Umat untuk sayap partai untuk teman-teman milenial. Kemudian untuk teman-teman yang untuk putri ada Permata Umat. Dari sayap partai itu ya mungkin ya kita silent udah bergerak sebenarnya, cuman kan tadi mungkin ada acara Jumat Berkah, kemudian juga kegiatan-kegiatan itu kita gerakan di situ karena tadi betul-betul dengan kondisi kita ingin perubahannya. Cuman saya sering juga jangan sampai dengan keinginan kita perubahan terbesar itu tapi kita agak keras, jangan. Kita betul-betul soft aja. Oh, gitu ya. Ya, tapi bukan silent operation ya. Bukan. Oke, tahan dulu Kang Dwi dan juga Ibu Herlina dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan saya masih ke Kang Dwi ya, dan di segmen ini saya masih membuka Anda, silakan Anda bisa untuk bergabung ke nomor yang ada di layar kaca RCTV, bisa melalui WhatsApp, SMS, atau Anda bisa interaktif langsung 0231482138. Kang Dwi, ini partai bukan hanya Partai Umat gitu kan ya, yang di tahun 2024 nantinya akan menjadi peserta pemilu. Ini kan tentunya persaingan ya, berkompetisi juga, ini sangat sengit, sangat ketat gitu ya. Apa Partai Umat tidak khawatir? Karena partai pendahulunya juga yang dulu Pak Amin Rais dirikan juga itu kan partai yang sudah berpengalaman juga gitu ya. Kemudian juga ditambah dengan partai-partai yang baru. Kang Dwi. Ya bismillah ya. Berdasarkan data dengan kekuatan kita dari DPP dan tim yang ada, alhamdulillah ya kita sangat optimis ya, sangat optimis. Apalagi tadi dengan tim-tim yang baru, kemungkinan juga power energinya juga energi yang baru, semangat yang baru dengan lebih terbuka dan tidak selalu tanda kutip menegatifkan teman-teman yang lain. Bukan persaingan itu bukan berarti kita harus mengkerdilkan yang lain. Yang kita yang baru, mari sama-sama kan kita untuk kebaikan, bareng-bareng kita kerjasama di sini.
Target kita memang harus menang, cuman tidak harus kita mengecilkan dengan teman-teman yang sudah berjalan yang existing. Jadi kita kondisikan di tim, baik di KSB, DPC sampai bawah. Kita sering komunikasi di grup juga, jangan sampai energi kita terlalu terkuras itu ya. Iya. Kita kekuatan kita untuk negatif, positif yang maju bergerak, bukan mengeluh dengan yang kondisi yang ada. Bagaimana dengan kondisi yang gak nyaman ini? Pada misalnya kita kasih kesempatan, kita buat perbaikan-perbaikan ke depannya. Gitu. Dengan gerakan anak-anak muda, teman ibu-ibu, yang semuanya di sayap-sayap partai kita alhamdulillah sudah ya kecil-kecil, cuman pasti gitu bergerak setiap minggu, kadang-kadang pertemuan hampir tiap seminggu 3-4 kali pertemuan-pertemuan yang kita komunikasikan nggak usah ya dengan kondisi yang seperti ini ya bismillah ya nggak akan mungkin kita berubah kalau kita nggak duduk gitu kan. Makanya bagaimana posisi kita berubah ya harus kita punya kekuatan. Iya itu ya. Gitu. Bu, Ibu Ketua ya Ibu Herlina nih tadi setiap dapil itu targetnya 1 ya, yang memiliki kans atau peluang yang cukup besar untuk mengambil 1 kursi itu dapil mana saja gitu. Ya karena kita targetnya 1 dapil 1 kursi, pastinya kita sudah punya persiapan setiap dapil. Artinya dari dapil yang nanti akan diputuskan, insya Allah Januari ya ada keputusan dapil itu. Tapi dilihat dari kesiapan itu kita di Harjamukti, Kesambi, Pekalipan dan Kejaksan terakhir mungkin yang lagi ditata ini Lemongungkuk. Tapi insya Allah secara keseluruhan kita siap. Per kecamatan kita berhitung, per DPC itu membuat jaringan masing-masing dan insya Allah semua siap per dapil, tiap dapil. Gitu ya. Jadi ini jika dapil bertambah, Partai Umat, DPD Partai Umat Kota Cirebon juga siap. Jika dapil tetap 3 misalnya ya, misal nih, atau 4 atau 5 juga siap gitu. Siap, insya Allah siap. Iya, tidak khawatir dengan partai-partai yang ada sebelumnya gitu. Insya Allah kita punya tempat tersendiri di masyarakat. Tempat apa Sangat gitu? yakin. Iya, maksudnya sudah ada segmen tersendiri. Iya, ada segmen tersendiri. Segmen apa gini, Bu? Tadi yang saya ini kan di awal bahwa pendiri kita, Pak Amin Rais, Ustadz Sambo, semua ada punya tempat di Kota Cirebon ini. Insya Allah sudah ada ya perhitungan kekuatan di kita gitu. Bukankah Pak Amin Rais ini sudah ada tempat untuk partai yang ada sebelumnya gitu, Bu? Ya, sekarang kan Pak Amin Rais terlepas dari partai yang lama. Kita di Partai Umat sekarang ya kan. Gitu. Jadi saya sangat optimis bahwa di Kota Cirebon ini memang punya tempat tersendiri. Selain memang masyarakat ini kan merasa jenuh ya dengan kondisi partai yang lama. Sangat jauh dari keinginan masyarakat gitu. Menyampaikan aspirasi masyarakat ini kayaknya belum nyampe gitu. Saya sendiri juga tertarik masuk ke Partai Umat. Ini saya baru Pak masuk ke Partai Umat. Pemula juga gitu Bu. Iya, ya, termasuk Abdu juga ya. Jadi Partai Umat ini memang mempunyai daya tarik yang tersendiri. Magnet politik ya. Iya, magnet politiknya sangat-sangat inilah. Kayak saya sendiri juga akhirnya masuk ke dalam partai politik yang sebelumnya tidak sama sekali terfikirkan untuk masuk ke partai politik. Karena kejenuhan tadi lihat kondisi, wah ini memang ada slogannya kalau orang baik diam ya semuanya akan tetap rusak ya kan. Kayaknya kita harus berani turun masuklah ini ke dalam Partai Umat ini yang mandatnya luar biasa. Oke. Saya masih ke Ibu Herlina nih, Bu Herlina. Tentunya kan juga ini sudah diplot ya, maunya untuk calon-calon anggota legislatif dari Partai Umat, DPD Partai Umat Kota Cirebon, maksudnya di setiap dapil gitu kan, sudah dipersiapkan bagaimana strateginya untuk turun ke bawah. Tentunya sudah dibuat sedemikian rupa gitu. Ya, kami dari internal sendiri sudah semua harus siap nih maju. Tidak ada kata tidak siap karena intinya setiap dapil itu harus ada combine kekuatan dari internal ataupun dari nanti dari luar yang mendaftar dari luar ya. Insya Allah kita siap semua. Oke. Termasuk untuk representatif perempuan di Partai Umat juga siap gitu.
itu justru di Partai Umat ini perempuannya malah over, malah banyak sekali ya, banyak sekali iya, itu. iya. Permata Umat itu anggotanya sekarang ini ya 20% dari keseluruhan anggota itu perempuan, lebih di permatanya sendiri gitu. Jadi setiap dapil pun saya yakin tidak akan kesulitan untuk mencari nanti gitu ya, perempuan representatif perempuan di panggung politik itu iya. tidak kesulitan untuk Partai Umat apa gitu ya, iya tadi magnetnya sangat luar biasa untuk emak-emak juga semua apa namanya mau berjuang dengan Partai Umat itu. Baik. Kang Dwi ya, ini kan yang disasar termasuk milenial, ya kan? Nah, milenial tentu memiliki kegiatan-kegiatan tersendiri gitu kan, berbeda dengan misalnya kaum muda dan seterusnya lah ya. Milenial sebagai pemilih pemula paling banyak juga secara angka ya menjadi pemilih di tahun 2024. Nah, dengan cara apa untuk mendekati kaum milenial itu? Kang Dwi, Partai Umat nih ya, berbicara secara institusi Partai Umat, dengan cara apa gitu? Masih milenial nih kebetulan. Iya. Kang Dwi. Ya, gerakan sebenarnya kita selain fokus kita gitu teman-teman di milenial, kita juga tetap koordinasi terus dengan KPU, Bawaslu untuk arahan-arahan dan sampai kita hubungan baik dengan mereka. Target kita dengan teman-teman milenial otomatis dengan kebutuhan mereka dengan teknologi gadget sekarang yang semakin banyak. Kita pengen manfaatkan ya teman-teman, jangan sampai betul menghabiskan waktu mereka dengan gadget yang dipegang hanya dengan kegiatan-kegiatan yang negatif ya gitu kan. Aktif di media sosial yang nggak kurang aktif. Kita mungkin sudah ada, alhamdulillah ketua Garda Umat kita juga teman-teman yang bergerak di IT, dia bikin aplikasi, bikin untuk konten kreatif gitu kan. Itu yang kita support ya. Kita bukan melihat Partai Umatnya, cuman bagaimana teman-teman milenial ini bisa betul-betul memaksimalkan potensi-potensi mereka untuk pribadi mereka sendiri. Fine ketika mereka itu ngasih kontribusi ketika Partai Umat, alhamdulillah. Cuman minimal mereka teman-teman kan calon-calon pemimpin bangsa juga nih teman-teman ke depannya. Dan sampai kita ya, prihatin teman-teman ketika yang milenial dengan lebih bijaksana menggunakan gadget mereka. Tadi dengan kita ada pelatihan untuk bagaimana dia mengupdate konten di YouTube, kemudian tadi dengan aktif di media sosial dan bisa juga sampai ya aktif dengan marketplace dan sebagainya. Itu yang teman-teman di Garda Umat yang teman-teman muda untuk kita udahan ke sana. Gitu ya. Oke, tahan dulu nih Kang Dwi dan juga Ibu Herlina Kastuki dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, segmen terakhir ya. Saya masih membuka Anda untuk bergabung. Silahkan, dan ada satu WhatsApp yang masuk ini. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Ini dari pemirsa di Kedawung ya. Juga ini berpendapat ya bagaimana Partai Umat ya yang dikenal dengan kritis. Ada pemirsa yang bergabung ya. Saya sapa dulu nih. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Hafif. Ya, selamat pagi. Kang Rusli Mas Hafif. Di mana nih Kang Rusli? Di Jalan Saleh. Di Jalan Saleh, Kota Cirebon. Silakan Kang Rusli, di Jalan Saleh, Kota Cirebon. Ini kan Partai Umat itu kan jargonnya itu mencegah kejoliman ya kalau nggak salah. Tegakkan keadilan gitu kan. Iya, ini yang harus difokuskan tuh di sini nih. Mencegah kejoliman, tegakkan keadilan. Jadi jangan kayak partai biasa yang sudah ada. Tuh kan, ya. Pergerakannya tuh begitu-begitu saja. Minimal ada pembaharuan. Ada warna baru gitu Kang ya. Pencerahan ya. Ya, untuk para pemilih kita nih Kota Cirebon kan masih biasa saja. Makanya nih jangan
kelihatannya seperti partai biasa-biasa itu yang sudah ada. Nah, jangan sampai begitu Nanti kata Kang Rusli. janji-janji palsu kan. Nah, masyarakat sudah bosan ya, Kang. Janji-janji palsu, ngasih uang amplop biasa 300.000, 200.000. Setelah menduduki DPRD atau apa ya? Lupa. Ya ditinggal kita semuanya. Begitu. Oke. Di sini nih yang harus ada perhatian, perbaikan, pembaharuan supaya masyarakat kita itu cerdas. Nah, oke. Iya Kan kan? begitu Mas Habib, Ibu Karlina, maaf sama bendahara nih. Jadi Partai Umat ini kalau bisa ya jangan seperti partai-partai yang sudah ada. Cobalah lain ininya. Oke. Karakternya itu lain coba. Gitu. Oke, terima kasih. Iya. Kang Rusli. Ya. Iya, ya seperti BBM naik nih. Ya, itu kan mensikapinya bagaimana? Harusnya Partai Umat nih harus turun. Nah, menyuarakan keadilan dan kejoliman ini. Baik. Oke. Itu saja Mas Abdul. Oke, terima kasih. Marina juga Mas Budi Harso. Ya, Dwi. Mohon maaf ya. Iya, Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Rusli di Jalan Saleh Kota Cirebon begitu bersemangat itu ya. Jadi ini Partai Umat ini katanya harus menjadi pembeda. Iya kan tadi kata Kang Rusli itu kan. Dan bagaimana mensikapi kenaikan BBM. Kang Dwi dulu, silakan. Kang Dwi Yuliarto. Ini harus jadi pembeda. Jangan maaf seperti partai-partai yang ada sebelumnya katanya kan. Jadi pendek kata yang dikatakan Kang Rusli ini bosan masyarakat. Iya, gitu. betul. Silakan. Kang Dwi. Memang tagline kita melawan kezaliman dan tegakkan keadilan. Otomatis kita bukan hanya pasif, kita harus aktif ya, aktif. Kemarin kita sudah ada gerakan-gerakan baik di pusat sampai di daerah. Terutama malah kekuatan kita baik dari emak-emak nih. Karena yang paling merasakan kenaikan BBM itu orang-orang di belakang gitu. Jadi Masya Allah gerakan-gerakan itu penyampaian kita keras, tegas. Teman-teman ketum kita juga di media sosial dari akun-akun kita untuk menyampaikan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Kita aktif, sangat aktif. Bukan hanya dari sisi kenaikan BBM saja. Banyak sekali aturan atau pemberian di sisi migas dan sebagainya macam sangat mencuri kita negara ini. Jadi bapak-bapak semuanya, teman-teman yang merasa masih nggak nyaman dengan kondisi sekarang, silakan gabung di Partai Umat. Bismillah, kita sama-sama, kekuatan kita bareng-bareng di sini, kita satukan kekuatan, kita sampaikan kekuatan kita, menyatakan apapun saja hasilnya kan kita udah ikhtiar nih. Meskipun kadang-kadang ya percuma lah sekarang sih gitu, cuman sampaikan aja gitu. Bismillah. Dengan diamnya kita ya tadi, dengan diamnya yang kita yang benar akan merasa itu jadi pembenaran orang yang salah. Baik itu ya. Silakan Ibu Ketua ya, Ibu Herlina nih. Menanggapi tadi dari Kang Rusli di Jalan Saleh Kota Cirebon ini harus jadi pembeda. Kemudian bagaimana dengan kenaikan BBM ini? Silakan katanya. Terima kasih Kang Rusli, perhatiannya terhadap Partai Umat, semangatnya luar biasa, menginspirasi kita semua. Dan insya Allah Partai Umat akan konsisten, artinya kita melawan kezoliman, menegakkan keadilannya. Ketum kita itu di DPP itu sangat kritis, sangat keras menyampaikan kepada media dan terakhir mendatangi DPR gitu, artinya untuk yang terakhir ini masalah kenaikan BBM ini beliau menyampaikan bahwa menolak keras kondisi ini. Gitu. Kenaikan BBM. Karena kita memang belum bisa secara berkontribusi langsung karena kita belum kita partai baru lah, belum punya tempat nanti di sana, dan insya Allah konsistensi kita akan terus kita jaga sampai nanti kita punya memegang kekuasaan. Jadi kita harus dalam perbaikan ini kalau tidak memegang kekuasaan ini agak sulit di Indonesia ini, harus ada di sana gitu, baru perubahan itu bisa nyata gitu. Masuk ke dalam sistem. Jadi sekarang ini kan posisinya jelaslah kami menyampaikan kritik, menyampaikan aspirasi di tengah kesulitan masyarakat ini ya dengan cara-cara yang seperti ini dulu gitu, artinya melalui media, melalui yang bisa kami
lakukan, temui gitu artinya. Baik, Secara baik. perubahan secara ininya nanti mungkin kalau kita sudah Kalau di Kota Cirebon sendiri gitu Ibu Ketua, apa yang dilakukan untuk DPD Partai Umat Kota Cirebon ya? Tadi kata Kang Rusli dengan kenaikan harga BBM ini apa? iya. Kalau di Iya. Kota Cirebon sendiri? Yang jelas kami akan ya terakhir kami juga turun demo terakhir aksi ya. aksi juga sekjen kami Pak Muhammad Hayat luar biasa kan ada juga turun. Itulah maksudnya kita menolak keras gitu, menolak kenaikan BBM ini. Dengan alasan? Ya jelas kondisi kita belum siap Pak. Kondisi kita belum siap habis lepas dari pandemi, masyarakat kayak apa gitu kesulitannya sekarang ditambah lagi dengan kesulitan seperti ini, kami sangat merasakan itu. Jadi insya Allah perjuangan kami ini akan lebih ke nanti konsisten bisa kita sudah 2024 menjadi pemenang pemilu insya Allah. Ya, itu ya. Ya setidaknya menduduki kursi di parlemen ya. Itu akan wakil lebih lah ya. terasa lagi perubahannya dan insya Allah kita konsisten ke sana. Gitu ya. Oke, kalau di Kota Cirebon sendiri nih, Kang Dwi ini menyambung tadi dari Kang Rusli ya. Ini harus jadi pembeda gitu ya. Harus jadi pembeda. Maksudnya bukan hanya itu-itu saja katanya kan. Jadi kejenuhan ini harus ditangkap oleh Partai Umat, tadi disampaikan oleh Kang Rusli, tentunya harus menjadi pembeda gitu ya, Kang Dwi. Nah, baik dari sisi kegiatan maupun dari jangan sampai ketika calon hanya mengandalkan isi tas, bagi-bagi, terpilih, lupa gitu. Maksudnya begitu, Kang Dwi menanggapi itu. Ya sekarang kan sudah bukan menjadi rahasia umum lagi pemilih pragmatis ya. Tadi Pak Rusi bilang 300.000 selesai gitu beli suara. Iya maksudnya Partai Umat jangan begitu. Kita nggak ya. begitu, insya Allah kita akan lebih turun lagi sampai kita betul-betul mendapatkan hati rakyat. Artinya ikatan kita tadi, kalau gitu kan udah saya beli suara Anda ya urusan selanjutnya urusan saya. Kalau gitu kita nggak beli, kita ada ikatan-ikatan emosional sama teman-teman kita di bawah itu, sama pemilih-pemilih kita, yang betul-betul kita menjadi pemilih-pemilih yang loyal gitu kan. Karena hubungan kita sudah kita tanam dari sekarang, komitmen, dan saya juga orang baru di terjun di politik ini, sehingga bagaimana perubahan tadi yang kemarin merubah yang pragmatis, meskipun berat, cuman kita bisa optimis. Bismillah. Baik. Dan sayang sekali ya, Kang Dwi, Ibu Herlina, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Ke Kang Dwi dulu, silakan closing statement, pesannya apa untuk pemirsa di rumah singkat saja berkaitan dengan Partai Umat khususnya untuk pemirsa di Kota Cirebon, silakan. Bismillah ya, kita akan berbeda dengan partai-partai yang sudah ada sekarang. Kita akan dengan tagline kita dan pemimpin kita, ketum kita, dengan betul-betul kuat dalam melawan kezaliman dan tegakkan keadilan. Ranah konstitusional tetap kita jalankan, beberapa tadi termasuk yang melawan kebijakan pemerintah kita udah sampaikan di MK, beberapa regulasi yang tidak berpihak kepada rakyat, sudah banyak sekali yang disampaikan kita di MK untuk perubahan-perubahan. Jadi karena kita bukan partai politik yang existing, kita ada ranah secara konstitusional untuk mengajukan gugatan tersebut. Silakan teman-teman yang betul-betul yang pengen punya semangat untuk perubahan, ya bergabung di partai. Bergabung gitu. Oke. Bu Herlina, silakan. Ya, closing statement. Kurang singkat lebih saja. sama. Partai Umat partai baru, tapi insya Allah kita konsisten dalam perubahannya, utama masyarakat sekarang ini dalam posisi titik jenuh dalam kondisi perpolitikan di Indonesia ini khususnya. Artinya dukung Partai Umat untuk perubahan, bergabung, mari menangkan di pemilu 2024, insya Allah Partai Umat konsisten. Oke, terima kasih nih Bu. Bu Herlina, Kang Dwi Yuliarto ya sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya juga haturkan terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah mengirimkan WhatsApp, kemudian bergabung, berinteraktif langsung. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.